Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan dars kita Usulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada atau masih dalam pembahasan Al-Qur'an muhkamun wa mutasyabihun. Al-Qur'an ditinjau dari ayat-ayatnya yang muhkam dan yang mutasyabih. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran itu ditinjau dari muhkam dan mutasyabih terbagi atas ada berapa? 3 macam. Yang pertama muhkam yang umum, al-ihkamul am. Maknanya apa ini muhkam yang umum? Semua ayatnya sempurna, bagus dalam lafaz dan maknanya. Itu. Jadi lafaz-lafaznya sempurna, bagus maknanya, lafaz dan maknanya sampai pada puncak kefasihan dan balaghah bahasa Arab. Khobarnya semuanya benar dan bermanfaat, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada pertentangan, tidak ada perkataan yang sia-sia. Hukum-hukumnya semuanya adil, tidak ada hukum yang bersifat menzalimi, tidak ada pertentangan dan tidak ada hukum yang rendah. Naam, itu makna muhkam secara umum. Naam, jazakallahu khairan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kitab, suatu kitab uhkimat yang muhkam, yang dimuhkamkan, dijelaskan ayat-ayatnya, thumma fusilat, kemudian diperinci, min ladun, yang berasal dari sisi hakimin Allah yang maha bijaksana, khabir yang maha mengetahui. Itu nauk yang pertama. Kemudian nauk yang kedua, at-tasyabuh al-am, mutasyabih umum. Apa makna mutasyabih umum? Quran semua ayat-ayat itu menyerupai sebagian dengan sebagian lainnya dari sisi apa? Kesempurnaan, itu mutasyabih, serupa. Mutasyabih umum ini maknanya serupa, bukan samar-samar tapi serupa. Serupa ayat-ayatnya dari sisi mutunya, dari sisi kesempurnaannya, kebagusannya itu. Ini mutasyabih yang umum. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang kedua ini, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya perkataan. Itu sebuah kitab mutasyabihan, yang mutasyabih, mathaniya, yang diulang-ulang. Mutasyabihan di sini maknanya serupa mutu ayat-ayatnya itu. Kemudian an-nau'us tsalis, jenis yang ketiga, al-ihkamul khas bi ba'dihi wa tasyabuhul khas bi ba'dihi. Muhkam yang khusus, dan tasyabuh yang khusus, Nah, inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 7, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu, di antara ayatun, di antara ayat-ayatnya itu ada yang muhkamat, muhkamat, ayat-ayat yang muhkam. Maksudnya di sini muhkam yang makna di sini adalah jelas. Huwa ummul kitab, dialah ummul kitab, dialah tempat kembali, dialah marji', dialah tempat kembali Alkitab, hukum-hukum. Wa ukharu mutasyabihat, dan di antara yang lain ada yang ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Nah, makna muhkam yang khusus dan mutasyabih yang khusus ini adalah, kalau makna muhkam yang khusus maknanya apa? Ayatnya wadihan jalian, jelas,
nyata, ya, wadih, jelas, jalian, terang. Ya, la khifafi, tidak ada yang tersembunyi. Mudah kita baca, kita bisa langsung memahaminya. Kalau kita paham bahasa Arab, ya, kalau kita paham bahasa Arab, kita bisa langsung memahaminya. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini jelas kan? Kita paham, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian syu'uban, yang bergolong-golongan, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Jelas, tidak ada makna yang kita tidak paham di situ. Jadi muhkam yang khos ini adalah yang jelas maknanya. Adapun at-tasyabuh yang khos apa? Maknanya mushtabihan, masih samar, khafiyan, masih agak tersembunyi, ya, dari kepada sebagian orang, ya. Tapi tidak tersembunyi bagi seluruh manusia, tidak. Mungkin bagi para ulama ini ayatnya sudah jelas, tapi bagi kita masih mutasyabi, masih samar-samar, begitu. Ini mutasyabi yang khusus. Naam. Nah, kemudian kemarin Syekh sudah memberikan 3 contoh ayat yang mutasyabih, yang salah dipahami oleh orang yang tidak berilmu, ya. Yatawahhamu alwahim, akan salah sangka orang yang berilmu. 3 ayat telah beliau sebutkan. 3 contoh ayat yang mutasyabih, yang orang-orang yang tidak berilmu itu salah memahami ayat tersebut. Kalau seandainya mereka tidak berilmu, terus mereka kembalikan kepada ulama, nah ini sikap yang tepat kan? Seperti kita, kalau kita baca ayat yang mutasyabih, kita tidak berilmu, kita belum paham maknanya, masih samar, kita baca penjelasan ulama. Ya, tapi ini ada yang mereka tidak mengembalikan kepada penjelasan ulama, tapi mereka mencari takwilnya. Itu yang Allah sebutkan, ya. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tashabaha minhu, apa-apa yang ayat-ayat yang mutasyabih dari Al-Qur'an itu, ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, untuk mencari, ya, keburukan, kerusakan, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Padahal ayat yang mutasyabih harusnya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Jangan kita cari takwil sendiri. Kita baca penjelasan para ulama, begitu, agar kita paham. Nah, contoh-contohnya sudah disebutkan kemarin. Nah, hari ini insyaallah akan beliau jelaskan bantahannya, ya. Kemarin yang pertama kan, ayat yang mutasyabih yang pertama yang beliau akan contohkan, bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Allah itu keduanya mabsutatani, terbentang. Nah, ini ayat yang mutasyabih kan, masih samar. Nah, orang yang tidak paham, dia mentakwilnya, oh, maksudnya Allah memiliki 2 tangan yang seperti tangannya makhluk. Itu ayat yang pertama. Ya. Kemudian misal yang kedua yang kemarin Syekh bawakan, yaitu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu berupa kebaikan, maka dari Allah, dan apa yang menimpaku dari keburukan, maka berasal dari dirimu. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullu min indillah. Jika mereka ditimpa kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan apabila mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan ini dari sisimu, ini gara-gara kamu. Maka katakanlah kullu min indillah, semua dari sisi Allah, kebaikan dan keburukan semua dari sisi Allah. Kedua ayat ini bagi sebagian orang dianggap bertentangan, ya. Jadi samar bagi dia, mutasyabih bagi dia. Kok di ayat yang pertama Allah mengatakan kebaikan dari Allah, keburukan dari kamu, sementara di ayat yang kedua kebaikan dan keburukan semua dari Allah. Ya, orang yang salah paham dia mengatakan, oh berarti Al-Qur'an bertentangan. Nah, itu mutasyabih bagi dia, kan? Padahal kalau dia kembalikan kepada penjelasan ulama, jadi muhkam ayat itu, jadi jelas. Kemudian contoh yang ketiga, apa kemarin? Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik.
Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Fa in kunta, jika kamu wahai Rasulullah, fi syakkin, berada dalam keraguan, mimma anzalna, terhadap apa-apa yang kami turunkan, ilaika, kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka tanyalah kepada orang-orang yang telah membaca Alkitab, min qablika, sebelum engkau. Nah, orang yang salah paham, dia mengira, ya, makna ayat ini bagi dia samar-samar. Dia mengira Rasulullah itu ragu terhadap Al-Quran. Karena Allah berfirman apa? Kalau kamu dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan, berarti dia mengambil kesimpulan, oh berarti Rasulullah itu ragu-ragu. Ya, padahal tidak demikian. Nah, hari ini beliau akan membawakan bantahan terhadap kesalahpahaman terhadap 3 ayat tadi. Beliau akan meluruskan, memberikan pemahaman yang lurus, yaitu rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya, bagaimana mereka menjelaskan ayat tadi, sehingga menjadilah ayat-ayat tersebut menjadi muhkam, gitu. Taib. Mauqiful rasikhina fil ilmi wazaighina minal mutasyabih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mauqifur rasikhina fil ilmi. Mauqif apa maknanya? Sikap. Ya, sikap. Ar-rasikhina, orang-orang yang dalam, fil ilmi, ilmunya. Wazaighin, dan sifat orang-orang, sikap orang-orang yang menyimpang. Ya, ya, orang-orang yang menyimpang, wazaighina, orang-orang yang menyimpang, minal mutasyabihi, terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi di sini beliau akan jelaskan bagaimana sikap orang-orang yang dalam ilmunya terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, dan sikap orang-orang yang zaighin, orang-orang yang menyimpang dalam, ya, terhadap ayat mutasyabih, ya. Jadi bagaimana kedua kelompok ini menyikapi ayat mutasyabih. Sudah Allah jelaskan, ya. Innal mauqifar rasikhin, sesungguhnya mauqifah, sikap ar-rasikhina, orang-orang yang dalam fil ilmi, dalam ilmunya, minal mutasyabih, terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, wa mauqifar rasik wa mauqifa az-zaghina, dan sikap orang-orang yang zaid, yang menyimpang, ya, minhu, dari ayat-ayat yang mutasyabih itu, bayyanahullahu ta'ala, telah Allah jelaskan. Sudah Allah jelaskan bagaimana sikap kedua kelompok ini. Faqala fi zaigin, maka Allah berfirman tentang orang yang zaigin, orang-orang yang menyimpang. Allah berfirman tentang sikap mereka terhadap ayat mutasyabih itu apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Fa amma, adapun alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, zaigun, ada penyimpangan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tashabaha, apa-apa yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, minhu, dalam Al-Quran itu, ibtigha'al fitnah, untuk menimbulkan fitnah, ya, untuk mencari, menyebarkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari ta'wilnya, ya, mencari-cari ta'wil dari ayat-ayat yang ayat-ayat yang mutasyabih itu. Dengar dulu penjelasannya, jangan sibuk bahasa harokat, baca supaya paham. Ya, jadi latihan membacanya berkasih harokat di rumah. Kalau di sini Anda jelaskan terus Anda sibuk masih persiapan mau baca, nanti nak paham penjelasan. Ketika ditanya nak tahu. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka sikap mereka mengikuti yang mutasyabih tadi. Artinya mereka tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Mereka tidak mengembalikan kepada penjelasan para ulama terhadap ayat yang mutasyabihnya, yang mutasyabih tadi, ya. Padahal mereka tidak punya ilmu, ya. Allah sifatkan mereka orang-orang yang zaik, menyimpang, dalam hati mereka ada penyimpangan. Ya, mungkin mereka ahli bahasa Arab, ya, ahli bahasa Arab bisa jadi, ya, ahli usul fikih bisa jadi, ya. Tapi di dalam hatinya, kata Allah, ada zaik, ada penyimpangan.
Nah, ini sikap yang pertama. Wa qala fir rasikhina fil ilmi, dan Allah berfirman fir rasikhina, tentang orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, fil ilmi, dalam ilmu. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. War rasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Lihat, Allah sifatkan orang-orang yang mengikuti, yang mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Itu Allah sifatkan dengan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, dalam ilmunya. Jadi antum untuk menilai orang seperti itu. Antum ketemu orang yang dia mentakwil ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsunya, itu dia zaik, ya, ada penyimpangan dalam hatinya. Walaupun dia mungkin kelihatan cerdas, ya, pintar, doktor bahkan, ya, tapi itu ada orang-orang yang fi qulubihim zaigun, kata Allah. Ini banyak bertebaran sekarang, ya, di YouTube, ya. Jangan terperangah dengan gelarnya, ya, dengan kepintaran dia. Tetap Allah sifatkan dia zaigun, orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Dia takwil, ya, wa bitigha at-ta'wilih. Di antaranya dia mentakwil ayat sifat-sifat Allah, mentakwil istiwa menjadi istaula, mentakwil tangan Allah itu apa? Dengan kekuasaan. Itu orang yang menyimpang hatinya, dalam hatinya, kata Allah. Itu patokannya. Jangan terperangah dengan segala macam gelar dia. Adapun orang walaupun tidak bergelar, orang yang tapi dia akidahnya benar dalam mensikapi ayat-ayat yang mutasyabih, dia kembalikan kepada penjelasan ulama, maka ini Allah sifatkan apa? Rasikhuna fil ilmi, orang yang dalam ilmunya. Seperti itu. Makanya ini penting kita belajar akidah, ya. Kalau masyarakat awam kan tidak. Yang dia lihat orang ini pintar bicara, Masya Allah, lulusan dari Mesir, dari Al-Azhar misalnya, ya. Ya, karena kebanyakan dari sana yang menyimpang itu pulang ke Indonesia. Kalau dari Madinah, insya Allah akidah mereka terjaga, karena memang para masyayikhnya di sana akidahnya lurus, dipilih. Berbeda dengan Al-Azhar Mesir, campur. Guru-guru besar itu campur, macam-macam. Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, ada yang Ahlus Sunnah. Ya, makanya pulang-pulang mahasiswanya kacau juga sampai sini sebagian. Kalau orang yang tidak paham kan, ya, wah, Masya Allah, pandai bahasa Arab, retorikanya itu. Tapi kalau antum sudah belajar akidah, kita katakan orang ini fi qulubihim zaigh, ya. Itu. Adapun orang yang benar, ya, rasikhuna fil ilmi, kata Allah. Ya, maka saya menjelaskan fazaiguna, adapun maka orang-orang yang menyimpang itu yattakhiduna, mereka menjadikan atau mengambil min hadhil ayati, dari ayat-ayat yang mutasyabih ini, ya, min hadhil ayatil mutasyabihat, mereka jadikan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi apa? Wasilatan, sebagai wasilah, jalan atau media, ya, wasilah, media untuk apa? Lita'ni fi kitabillah, untuk mencela kitabullah. Tadi kan, ayat-ayat Allah bertentangan. Tadi kok ada pertentangan? Allah mengatakan di ayat yang satu begini, kenapa di ayat yang lain begitu? Oh, ini berarti bertentangan. Mereka enggak kembalikan kepada penjelasan ulama, ya. Nak kembalikan kepada ayat yang muhkam, yang jelas. Tapi mereka langsung tafsir sendiri. Oh, berarti itu ada pertentangan itu. Lita'ni fi kitabillah wa fitnatin nasi anhu, dan memberikan fitnah, cobaan kepada manusia terhadapnya tentang hal tersebut, ayat yang mutasyabih. Termasuk fitnah yang besar sekarang ini itu, syubhat. Fitnah syubhat, ya. Wa ta'wili li ghairi ma aradallahu ta'ala bihi, dan mereka mentakwil ayat-ayat tadi. Lihat, mentakwil ayat-ayat mutasyabih li ghairi ma, dengan selain yang aradallah, yang Allah maksud, yang Allah inginkan. Allah Ta'ala inginkan bihi, dengannya. Jadi mereka takwil ayat-ayat tadi, ya, dengan yang selain yang Allah inginkan. Itu.
Mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayudilluna, maka mereka sesat, ya. Wayudillun, ya. Fayadillun, ya. Pertama fayadilluna, mereka sesat, wayudilluna, dan mereka menyesatkan orang lain, ya. Ya, yang pertama itu fayadillun, ya. Dhalla yadhillu, mereka sesat. Wayudillun, dan mereka menyesatkan. Kalau yang pertama dhalla yadhillu, kalau yang kedua adalla yudhillu. Yang pertama dhalla yadhillu, mereka sesat. Wayudhillu, dan mereka menyesatkan orang lain. Sudah. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Itu. Itu sifat sikap mauqif orang yang menyimpang. Adapun orang yang rasikhuna fil ilmi, bagaimana sikapnya? Taib. Wa amar rasikhuna fil ilmi. Nah, sekarang bagaimana sikap orang-orang yang mendalam ilmunya? Apa sikap mereka? Fayu'minuna, mereka beriman. Bi anna, bahwasanya ma apa saja jaa yang datang fi kitabillah, dalam kitabullah taala, fahuwa haq, itu benar semua. Itu sikap mereka. Walaisa fihi ikhtilafun, tidak ada ikhtilaf di dalamnya, apa? Tidak ada pertentangan. Wala tanaqudun, dan tidak ada apa? Kontradiksi sama ikhtilaf. Tidak ada. Kita beriman, itu sikap kita. Berarti kalau antum membaca ayat yang mutasyabih dan antum ya mendapati ayat-ayat yang seolah bertentangan, terus antum mengatakan beriman, ini tidak mungkin bertentangan karena semua dari Allah, ya. Pasti ada penjelasannya. Nah, berarti antum rasikhuna fil ilmi. Li'annahu min indillah, karena semua itu dari sisi Allah. Min indillah. Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Walau kana, seandainya saja Al-Quran itu min indi ghairillah, berasal dari, bukan dari sisi Allah, bukan dari sisi Allah, lawajadu, maka mereka akan benar-benar akan mendapati fihi, di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsiran, pertentangan, ya, kontradiksi yang banyak. Ayat ini ikhwan, barakallahu fikum, ini ayat yang muhkam. Ya, kita pegang ayat ini, ya. Bahwasanya Allah jelaskan dalam ayat ini, kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti ada pertentangan yang banyak. Berarti mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya bahwa Al-Quran itu tidak ada pertentangan di dalamnya karena itu dari sisi Allah. Itu ayat yang muhkam yang kita pegang. Kalau kita besok-besok dalam Al-Quran membaca beberapa ayat terus kita temui kok ini saling bertentangan, berarti mutasyabih kan? Kita jangan langsung ambil kesimpulan ini, langsung kita kembalikan pada ayat tadi. Allah, ya, menjamin bahwa Al-Quran tidak ada pertentangan. Itu yang muhkam. Berarti ayat yang mutasyabih dua ini pasti tidak bertentangan. Cuma saya saja yang wahim, yang salah sangka, begitu. Saya yang salah sangka. Langsung kembalikan. Itu orang yang rasikhuna fil ilmi. Bagaimana ya? Berarti saya harus cari penjelasan ulama apa? Bagaimana cara menggabungkan dua ayat ini sampai dia tidak lagi bertentangan. Begitu sikap kita. Berarti antum kalau begitu sifatnya rasikhuna fil ilmi. Adapun orang yang zaik tadi dia enggak kembalikan ke tadi. Dia langsung, oh berarti ini bertentangan dua ayat ini. Berarti Al-Quran itu enggak benar, begini begitu. Nah, dia enggak kembalikan ke tadi yang muhkam, yang Allah menjamin tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian lihat sikap berikutnya. Orang yang rasikhuna fil ilmi, wa ma jaa mustabihan, maka ayat-ayat yang datang dalam keadaan mustabihan, yang mutasyabih, yang samar-samar baginya, raddu, dia kembalikan ayat-ayat tersebut ilal muhkam, kepada ayat-ayat yang muhkam tadi kita kembalikan. Kenapa? Liyakuna, agar ayat-ayat yang mutasyabih tadi, liyakunal ajami, agar semua ayat tersebut muhkaman, menjadi muhkam. Nah, jadi ayat yang mutasyabih, ketika kita sudah kembalikan ke muhkam dan kita sudah tahu penjelasan para ulama, maka ayat yang mutasyabih itu bagi kita sudah tidak lagi mutasyabih, sudah jadi muhkam. Nah, itulah para penuntut ilmu. Antum pelajari tafsirnya, antum dalam ayat itu sudah jadi muhkam semua, tidak ada lagi yang samar-samar. Nah, gitu. Kan
Mutasyabih itu cuma bagi sebagian orang saja kan yang tidak paham. Tapi kalau antum sudah paham, berarti bagi antum ayat yang tadinya mutasyabih berubah jadi yang muhkam. Dengan cara apa? Ya kembalikan kepada yang muhkam dan membaca penjelasan para ulama. Lihat ini kata Syekh. Ya radduhu ilal muhkam, mereka kembalikan kepada muhkam liyakunal jami' agar semua ayat tersebut muhkaman, menjadi muhkam. Itu yang mutasyabih tadi berubah menjadi muhkam. Tapi kalau kita tidak mengambil langkah seperti itu, ya akan menjadi mutasyabih terus bagi kita, menjadi syubhat terus bagi kita. Dan ini yang terjadi pada orang-orang yang menyimpang ilmunya, ya. Bismillah. Nah, sekarang di paragraf berikut mulai ini Syekh akan membantah kemarin ayat-ayat tadi yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih kemarin yang disalahpahami oleh orang-orang yang zaik, yang menyimpang. Nah, di sini beliau akan menjelaskan bagaimana orang-orang yang rasikhuna fil ilmi menjelaskan ayat-ayat yang kemarin itu. Silakan. Wa yaquluna fil mitsalil awal. Wa yaquluna, maka mereka mengatakan, mereka menjelaskan. Siapa mereka di sini? Ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, tentu para ulama, ya. Dan kita ketika mengikuti para ulama, ya insya Allah kita masuk rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya. Tentu kedalamannya beda-beda, ya. Kalau kedalaman para ulama ya dalam, ya, palung laut lah misalnya. Kalau kita kedalamannya mungkin sumur. Tapi kalau ketika kita mengikuti mereka, Allah sifatkan rasikhuna fil ilmi. Itu Allah sifatkan kita yang mengikuti penjelasan para ulama terhadap ayat yang mutasyabih, ya, kita disifatkan oleh Allah rasikhuna fil ilmi. Alhamdulillah. Ya, tentu dengan kedalaman yang berbeda-beda. Tapi Allah jelaskan dengan mutlak tadi, rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Wa yaquluna, maka mereka mengatakan, yaitu para ulama yang rasikhuna fil ilmi, fil misalil awal, pada misal yang pertama. Mana yang misal pertama? Yang tadi, yang kemarin, bal yadahu mabsutatani. Bahkan tangan Allah itu keduanya terbentang. Orang yang zaik mengatakan apa? Berarti Allah punya dua tangan yang serupa dengan tangannya makhluk. Ya, karena ada dua tangan. Manusia punya dua tangan. Oh, berarti Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, ini dibantah. Inna lillahi ta'ala yadaini haqiqitaini. Ya, haqiqiyataini, begitu. Haqiqiyatun, ya. Kemudian jadikan isim musanna haqiqiyataini. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang benar-benar tangan, hakikat, tangan secara hakikat. Bukan tangan di sini maknanya majas dari apa? Kekuasaan. Begitu kan? Jadi orang-orang yang menyimpang ketika mereka mendapatkan ayat yang mengatakan Allah punya tangan atau hadis, mereka mentakwil, itu. Mereka takwil bahwasanya hak tangan itu Allah itu bukan tangan hak secara hakikat, itu cuma kiasan terhadap apa? Kekuasaan. Itu cuma kiasan dari kekuasaan, itu menyimpang. Nah, adapun ulama Ahlussunnah yang rasikhuna fil ilmi, mereka mengatakan Allah benar-benar punya dua tangan hakiki, tangan. Dan antum sudah tahu makna tangan kan? Itu. Tapi ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azabatihi. Tapi kedua tangan tersebut ma yaliku, yang sesuai, bi jalalihi dengan kemuliaan, wa 'azamatihi dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tumathilani, yang kedua tangan tersebut tidak sama, ya, tumathilani tidak semisal aidil makhluqin, dengan tangan makhluk. Nah, itu. Jadi Allah benar-benar punya dua tangannya hakiki, ada pada Allah, tapi sesuai dengan kebesaran Allah, ya, tidak sama dengan tangan makhluk. Kama ana lahu dzatan, sebagaimana Allah juga punya zat. La tumathilu dawatal makhluqin, yang tidak sama dengan zat-zatnya makhluk. Allah punya zat tidak? Punya zat? Punya. Kalau antum mengatakan Allah tidak punya zat, berarti Allah itu tidak ada, ya kan? Makhluk punya zat tidak? Ya punya, antum ada zatnya ini, zat kita ini. Tapi zatnya Allah tidak sama dengan zat makhluk. Maka semua yang ada pada diri Allah itu tidak sama dengan makhluk juga. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, ya.
Mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk. Begitu saja. Naik turunnya Allah dari langit, dari arsy ke langit dunia tidak sama dengan turunnya antum dari sengke itu. Maka jangan dikiaskan. Kalau antum dari atap sana turun ke bawah, pasti atapnya kosong. Itu antum, itu makhluk. Jangan kita gambarkan dengan Allah. Oh, kalau Allah turun dari arsy ke langit dunia berarti arsy-nya kosong. Nah, itu kesalahan kalian. Kalian sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Antum, saya duduk di atas kursi, saya istiwa di atas kursi. Istiwa alal kursi, ya. Itu istiwa saya. Saya berarti butuh pada kursi. Kalau kursi ini patah, saya jatuh. Allah istiwa di atas arsy tidak sama dengan makhluk. Maka salah orang yang mengatakan, oh berarti Allah butuh pada arsy. Kalau arsy-nya runtuh, Allah juga runtuh. Itu kesalahan kalian, karena kalian menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Tidak sama. Begitu. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita katakan Allah punya tangan. Kalau dia katakan berarti kamu menyamakan dengan makhluk. Tidak, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak sama. Jangankan antara Allah yang khalik dengan makhluk yang diciptakan kita. Antara Allah dan makhluk saja. Antara kita sesama makhluk saja kan beda. Sama-sama punya tangan, tapi berbeda. Tangan kita dengan tangannya monyet beda. Kekuatan kita dengan kekuatannya semut beda. Semut punya kekuatan, gajah punya kekuatan, tapi berbeda sesuai dengan zatnya. Ya. Buaya punya wajah. Ada wajah buaya, ada kan? Ada. Kalau buaya ada. Manusia punya wajah, tapi sesuai dengan zatnya. Wajah kita yang seperti ini, wajahnya buaya yang seperti itu, tidak sama. Ini antara makhluk saja ada perbedaan. Lah, apalagi dengan Sang Khalik, tentu berbeda. Begitu. Makanya ini kesalahan mereka. Dia samakan Allah dengan makhluk. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Iya, itu kalau makhluk begitu. Naik turun capek, ya dia turun di sini, nanti dia turun di sana. Itu cara turunnya makhluk. Jangan kita gambarkan dengan Allah. Allah sudah ada sebelum makhluk ada. Sebelum makhluk naik turun, Allah sudah ada. Sebelum makhluk Allah ciptakan perbuatan makhluk naik turun, Allah sudah ada. Bagaimana mungkin kita menyamakan naik turunnya makhluk dengan Allah? Coba kita pikir, kan? Itu kan kegiatan makhluk naik turun. Itu sudah ada. Itu Allah sudah ada sebelum ada perbuatan tersebut. Allah yang ciptakan perbuatan itu. Lalu jangan kita samakan perbuatan itu dengan Allah naik turunnya makhluk. Jadi yang kita katakan kepada Abdul Somad, iya benar. Itu kalau makhluk yang turunnya seperti itu, dia nggak berhenti nanti dia capek. Tapi Allah kan nggak begitu. Jadi mereka pada dasarnya mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka menuduh kita Ahlus Sunnah yang apa? Menyamakan. Makanya para ulama memberikan kaidah, kulul mu'attilin mumassilin. Semua orang yang menolak sifat Allah itu pasti dia awalnya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kenapa mereka menolak sifat tangan bagi Allah? Mereka mengatakan Allah nggak punya tangan. Kenapa? Karena mereka sudah menyamakan di dalam otak mereka. Oh Allah, kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti dia seperti makhluk. Nah itu kamu yang menyamakan dalam pikiranmu. Berarti kita tolak saja sifat tangan. Ya, semua mu'attil yang menolak sifat Allah mumassilin. Mereka adalah orang yang menyamakan dengan makhluk. Mengapa mereka menolak istiwa? Coba. Mengapa mereka mengatakan Allah tidak istiwa? Kenapa? Karena mereka mengatakan apa? Kalau Allah istiwa berarti Allah butuh pada arsy. Nah, itu terjadi dalam pikiran mereka kan? Ya, berarti Anda menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Ya, dia gambarkan kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh pada arsy. Nah, sudah dia samakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk dalam kepala dia. Kalau arsy jatuh, berarti Allah juga jatuh. Nah, dia sudah samakan istiwa Allah dengan istiwanya makhluk. Setelah dia samakan, baru dia tolak. Oh, berarti Allah tidak punya sifat istiwa. Nah, gitu. Jadi semua orang yang menolak sifat Allah, pasti awalnya dia menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, seperti tangan tadi, dia tolak sifat tangan bagi Allah, dia takwil bahwa tangan itu kekuasaan Allah, atau dia samakan dengan tangan makhluk. Gitu.
Nanti ada dua sisi yang menyimpang. Ada yang dia samakan dengan makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ada yang dia tolak sama sekali, Allah tidak punya tangan, ya. Nanti sama dengan makhluk. Ini dua-duanya menyimpang. Seperti itu. Ini pembahasan sebenarnya nanti lebih dalam di asma wa sifat. Baik. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini bantahan yang pertama, ya. Yang orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya dua tangan yang serupa dengan makhluk, kita katakan tidak. Allah benar-benar punya tangan, hakikat tangan tersebut, tapi yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya zat, makhluk juga punya zat, tapi tidak sama antara zat Allah Al-Khaliq dengan zat para makhluk yang mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham bantahan ini? Paham, ya. Wa yaquluna fil misalis tsani, dan mereka membantah atau mengatakan pada contoh yang kedua, ya. Contoh kedua yaitu yang apa kemarin ayat yang seperti ada pertentangan dalam Al-Qur'an, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, dan ayat yang kedua itu. Nah, bagaimana menjelaskannya? Wa yaquluna fil misalis tsani, dan mereka mengatakan dalam contoh yang kedua, ya. Contoh yang kemarin kan, ya, di ayat yang pertama Allah mengatakan kebaikan itu dari Allah dan keburukan dari kalian sendiri. Allah sandarkan kebaikan itu darinya, kemudian keburukan dari kalian sendiri. Nah, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kebaikan dan keburukan itu dua-duanya dari Allah. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, disinilah penjelasannya. Innal hasanata wasayyi'ata, sesungguhnya al-hasanah kebaikan, wasayyi'ata dan keburukan, kiltahuma kedua-duanya bitaqdirillahi azza wa jalla, bitaqdirillahi azza wa jalla, itu terjadi berdasarkan takdirnya Allah azza wa jalla. Tuh. Nah, jadi inilah maksud ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemarin, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semua dari Allah. Qul kullum min indillah, katakanlah semua itu dari sisi Allah. Artinya kedua-duanya itu ditakdirkan oleh Allah. Ini pengertian ayat yang kemarin, yang Allah mengatakan bahwasanya kebaikan dan keburukan qul kullum min indillah, katakanlah semuanya dari sisi Allah. Artinya semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang pertamanya? Lakinil hasanatu, akan tetapi kebaikan, ya, sababuha, sebabnya adalah at-tafaddulu, adalah karunia minallahi ta'ala, adalah karunia dari Allah Ta'ala ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Amma sayyi'atu, adapun keburukan, fasababuha, maka sebabnya fi'lul abdi, sebabnya karena perbuatan hamba sendiri. Itu ada perbuatan hamba sendiri, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kebaikan dari Allah dan keburukan itu dari kalian, maksudnya kebaikan itu adalah karunia dari Allah, sementara keburukan terjadi akibat sebab perbuatan kalian sendiri itu. Itu maksudnya, itu cara menggabungkannya. Tapi keduanya dari takdir, terjadi berdasarkan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan apa-apa saja yang menimpa kalian, min musibatin, dari musibah, fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Nah, Allah jelaskan bahwa musibah yang terjadi pada kalian sebabnya karena perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan, ya, an katsir, dari banyak, ya, kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi Allah tidak langsung hukum semua, banyak yang Allah maafkan. Hanya sedikit sekali yang Allah langsung hukum di dunia ini, ya, karena ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Fa idhafatu sayyi'ati, maka menyandarkan keburukan ilal abdi, kepada hamba,
min idhafati syai'i, termasuk bentuk menyandarkan sesuatu ila sababihi, kepada sebabnya. Menyandarkan sesuatu kepada sebabnya. La min idhafatihi ilal muqaddiri, bukan menyandarkan sesuatu pada pentakdirnya. Amma idhafatul hasanati, adapun penyandaran al hasanat kebaikan, wasaiat dan keburukan, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala dua-duanya itu, famin babi idhafati syai', maka termasuk dari bab idhafati syai', bab penyandaran sesuatu ila muqaddirihi, kepada pentakdirnya itu. Wa bihadza, maka dengan ini yazulu ma yuhamu al-ikhtilaf, maka dengan inilah hilanglah apa yang disalahpahami berupa pertentangan bainal ayatain, di antara kedua ayat tersebut, linfikaki al-jihah, dari kedua sisinya itu. Jadi hilang, sudah jelas ayat tadi, tidak lagi mutasyabih, tidak lagi ada pertentangan, Paham ini bantahan yang kedua? Paham ya? Siapa yang belum paham? Ada? Ketika Allah mengatakan kebaikan dan keburukan dua-duanya dari Allah, itu berarti menyandarkan sesuatu kepada pentakdirnya. Berarti kebaikan dan keburukan dua-duanya takdir dari Allah. Nah, kalau di ayat yang lain ketika Allah mengatakan kebaikan dari Allah, keburukan dari kalian, itu berarti menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, Artinya keburukan itu terjadi dengan sebab kalian, perbuatan kalian. Nah, sudah tidak ada lagi yang bertentangan berarti. Di dalam Al-Qur'an terkadang Allah menggunakan berbagai macam uslub untuk menjelaskan sesuatu, Terkadang Allah menyandarkan tumbuhnya tanaman-tanaman itu kepada Allah. Allah yang mengatakan, Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut, berarti Allah yang mentakdirkan tanaman tersebut tumbuh. Namun dalam ayat lain terkadang Allah mengatakan yang menumbuhkannya apa? Air hujan yang menumbuhkan. Nah, bagaimana ini? Kok di ayat yang lain Allah mengatakan Allah yang menumbuhkan tanaman, di ayat yang lain air hujan yang menumbuhkan tanaman? Nah, kalau yang pertama yang Allah sandarkan tanaman itu tumbuh, Allah yang menumbuhkan, itu apa? Takdir. Nah, kalau Allah sandarkan tumbuhnya tanaman itu hujan yang menumbuhkan, kepada sebab, tidak masalah. Dia tumbuh berdasarkan sebab ada air hujan. Yang mentakdirkan itu Allah. Nah, begitu. Jadi Allah berbagai macam cara Allah jelaskan kepada kita. Maka tidak masalah kalau kita misalnya mengatakan nilam ini Masya Allah tumbuh karena air hujan di sini bagus. Nah, tapi itu maksudnya apa? Menyandarkan sesuatu kepada sebab. Terkadang kita katakan nilam ini tumbuh Allah yang menumbuhkan. Itu berarti menyandarkan sesuatu kepada sang pentakdirnya. Tidak ada pertentangan, tidak ada. Nah, tapi yang bagus bagi kita yang orang-orang bertauhid, kita tetap sadarkan kepada Allah, Allah yang menumbuhkan tanaman ini menjadi bagus dengan sebab Allah turunkan hujan. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalaupun kita mengatakan tadi ini tumbuh karena hujan, antum syirik. Nah, ini maksudnya sebabnya hujan. Nah, begitu. Paham ya tadi? Jadi sekali lagi Allah mengatakan kebaikan dan keburukan itu dari Allah dua-dua, itu artinya Allah yang mentakdirkan, menyadarkan kepada sang pentakdir. Tapi terkadang Allah mengatakan kebaikan dari Allah, keburukan dari kalian, itu berarti kepada sebab, menyadarkan kepada sebab. Gara-gara sebab kalian, dosa kalian, maka terjadi keburukan itu. Dan itu pun tetap berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak ada pertentangan. Maka ayat yang mutasyabih tadi menjadi apa? Muhkam bagi kita. Nah, orang yang zaik yaitu dia ikuti yang mutasyabih sampai dia akhirnya menolak Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an ada pertentangan, Itu. Nah, sekarang bantahan terhadap yang ketiga, Yang mana mereka mengatakan ketika mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus
ayat 94 kemarin itu ya. Allah berfirman, fa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaik, dan jika engkau wahai Rasulullah fi syakkin, berada dalam keraguan, mimma anzalna, terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada engkau. Mereka memahaminya, orang-orang yang zaik ya, yang menyimpang hatinya, mereka memahami apa? Oh, berarti Rasulullah ragu-ragu karena Allah mengatakan fa in kunta fi syakkin, jika engkau berada dalam keraguan terhadap Al-Qur'an. Berarti Rasulullah ragu-ragu dengan kebenaran Al-Qur'an dong, kata mereka begitu. Nah, bantahannya ini kata Syekh di sini, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, itu orang-orang rasikhuna fil ilmi mengatakan fil misali salis, dalam contoh yang ketiga. Ya. Apa katakan mereka? Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa, tidak terjadi minhu, padanya syakun, ya, keraguan, fima anzalallahu ilaihi, kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Nah, ini dulu ya, mauqif orang yang berilmu. Kita katakan Rasulullah tidak mungkin ragu, ya, tidak sebagaimana perkataan orang yang menyimpang. Rasulullah tidak terjadi sedikit pun keraguan dalam hati beliau terhadap Al-Qur'an. Tidak ada. Bal huwa a'lamun nas bihi, bahkan Rasulullah adalah a'lamun nas, manusia yang paling berilmu mengetahui terhadap Al-Qur'an. Tidak ada keraguan beliau terhadap Al-Quran. Wa aqwahum yaqinan, dan yang paling kuat dari manusia apa? Yakinan, keyakinannya. Jadi kita katakan, hai orang-orang yang menyimpang, kita katakan kepada kalian, Rasulullah itu tidak ragu terhadap Al-Quran, dan beliau bahkan manusia yang paling berilmu terhadap Al-Quran dan yang paling yakin dengan Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan hal tersebut, bahwanya Rasulullah itu yang orang yang paling yakin, fi nafsi surah, pada surat yang sama yang kemarin, yang surat mereka, ayat yang mereka jadikan dalil itu apa kan kemarin? Surat Yunus kan? Ya, Yusuf 93. Ya, Allah jelaskan langsung pada surat tersebut, Yunus ya. Yunus 94. Ya. In kunta fi syak fa in kunta fi syakin mimma anzalna ilaik, itu Yunus 94. Nah, Allah langsung jelaskan juga di ayat itu fi nafsi surah, maksudnya pada ayat yang sama ya. Ya. Di Yunus pada surat yang sama, surat Yunus 104 ya. Langsung Allah jelaskan apa? Qul ya ayuhan nas, ya, katakan wahai manusia, in kuntum, kalau kalian fi syakkin, berada dalam keraguan, min dini, terhadap agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah apa-apa yang ya kalian sembah selain Allah. Itu di Yunus 104. Nah, al-ma'na, apa maknanya tadi? Kata Syekh, in kuntum, kalau kalian fi syakkin, dalam keraguan, minhu, terhadap agama yang aku bawa, fa ana ala yaqinin minhu, maka aku berada di atas keyakinan dan terhadap agama tersebut. Nah, ini Rasulullah, Allah jelaskan, yakin dengan Al-Quran, dengan agama yang beliau bawa. Walihada, oleh sebab itu, la a'budul ladzina tad'una min dunillah, oleh sebab itu, karena aku yakin, maka aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Bal akfuru bihim, bahkan aku mengkufuri apa yang kalian sembah selain Allah. Wa a'budullah, dan aku hanya menyembah Allah. Itu. Jadi di surat Yunus ini juga langsung Allah jelaskan bahwa Rasulullah berada di atas keyakinan, tidak ragu-ragu, ya. Tidak ragu-ragu. Nah, terus bagaimana dong bantahannya terhadap ayat yang kesalahpahaman mereka terhadap ayat tadi, ya, bukan bantahan kepada ayat, tapi bantahan kepada kesalahpahaman orang-orang yang zaik tadi terhadap ayat yang Allah mengatakan fa in kunta fi syakkin, kalau kamu berada dalam keraguan terhadap apa-apa yang kami turunkan. Bantahannya ini, wala yalzamu atau wala yalzimu min qawlihi, maka dan bukanlah konsekuensi dari firman Allah, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, kalau kamu berada dalam keraguan terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada kalian, kepada engkau, itu bukan berarti, bukan melazimkan apa, ayyakuna syakkun jaizan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti keraguan itu bisa atau bisa terjadi pada Rasulullah.
ya, awaqi'an minhu, atau terjadi muncul dari Rasulullah. Bukan berarti begitu memahami ayatnya. Jadi mereka sudah salah paham terhadap konsekuensi ayat. Ya, yalzim itu konsekuensi. Mereka kan mengatakan ketika Allah berfirman, fa in kunta fi syakkin, kalau engkau dalam keraguan, berarti konsekuensi itu bahasa. Ini apa? Bahasa lebih mudah. Apa? Akibat. Nah, berarti akibatnya, konsekuensinya berarti Rasulullah ragu-ragu. Nah, itu salah. Tidak harus ketika Allah mengatakan itu kepada Rasulullah berarti Rasulullah ragu-ragu, tidak harus. Salah konsekuensinya, ya. Tidak harus. Ya, ayyakuna asyaku jaizan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awaqi'an min, atau terjadi padanya, tidak harus. Nah, kemudian Syekh kasih perbandingan ayat yang lain. Ala tara qaulahu ta'ala, tidakkah kamu melihat firman Allah Ta'ala? Nah, ini ayat yang lain yang menunjukkan bahwa tidak harus konsekuensinya seperti itu, ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, in kana lirrahmani waladun, kalau seandainya bagi Allah Ar-Rahman itu punya anak, maka aku yang pertama menyembah anak tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah punya anak? Tidak punya kan? Tapi di sini Allah mengatakan, katakanlah seandainya Allah punya anak, maka akulah yang akan menyembah anak tersebut. Ya. Kan tidak berkonsekuensi. Oh, berarti Allah punya anak? Kan tidak. Ya, seperti itu. Sama dengan yang tadi. Itu. Ya, Syekh tanya, hal yalzamu, apakah konsekuensinya dari ayat tadi ayyakuna alwaladu jaizan, bahwasanya anak itu, memiliki anak itu jaizan, boleh, Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, au hasilan, atau terjadi kepada Allah? Kalla, sama sekali tidak. Itu kan sama sekali tidak. Fahadha lam yakun hasilan, ini tidak terjadi Allah memiliki anak. Padahal di dalam ayat tadi Allah mengatakan, katakanlah kalau Allah Ar-Rahman punya anak, saya yang akan menyembah anak tersebut. Itu. Wala jaizan Allah Ta'ala, dan tidak boleh, tidak pantas bagi Allah memiliki anak itu. Allah berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman ayyattakhidha walada, menjadikan atau memiliki seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, illa atir rahmani abda. Dan tidaklah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah sebagai hamba. Tidak ada yang akan datang sebagai anak, tidak ada, akan datang sebagai hamba semua. Bahkan para nabi datang sebagai hamba Allah, bahkan Rasulullah datang sebagai hamba Allah, ya. Itu. Ya, itu ya. Paham dulu sampai sini? Paham ya? Jadi salah konsekuensi mereka, salah pemahaman. Kita di sini didatangkan ayat yang sebanding dengan itu. Kalau kalian mengatakan bahwasanya firman Allah tadi berkonsekuensi, Rasulullah ragu terhadap Al-Quran, maka berarti firman Allah ini juga yang tadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 81, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, berarti itu konsekuensinya juga Allah berarti nanti bisa memiliki anak. Ya, kalau mereka mengatakan enggak, Allah tidak mungkin punya anak, ya kita katakan berarti sama juga, Rasulullah tidak mungkin ragu. Begitu. Karena kan model ayatnya sama. Kemudian bantahan lagi yang selanjutnya, wala yalzam, dan tidak berkonsekuensi dari firman Allah Ta'ala, fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini ada ayat yang lain. Allah berfirman, fala takunanna minal mumtarin. Ya, maka janganlah takunanna, ya, kamu benar-benar menjadi kalian, fala takunanna, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mumtarin, yang ragu-ragu. Al-Baqarah 147. Tidak berkonsekuensi firman Allah ini bahwasanya ayyakunal imtira, bahwasanya al-imtira, keraguan itu waqi'an, terjadi minan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nahya, karena terkadang larangan itu an syai'in, terhadap sesuatu, qad yuwajjahu, terkadang diarahkan ila man lam yaqa' minhu, kepada orang yang tidak mungkin melakukan larangan tersebut. Jam 9 ya.
Lanjut, gas. Gas ya. Gas terus ya. Maaf, kita lanjut. Ya, ini karena masih satu ini gini kok, satu bantahan. Nah, sekarang beliau kasih contoh ayat yang lain sebelum membantah ayat yang mirip. Dalam surat Al-Baqarah lihat Allah mengatakan apa? Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu wahai Rasulullah menjadi orang yang ragu, termasuk orang yang ragu-ragu. Jangan kamu menjadi orang yang ragu. Ya, ini kata Syekh tidak berkonsekuensi ya bahwasanya keraguan itu terjadi pada Rasulullah. Karena terkadang larangan, kan Allah melarang tadi tuh, jangan ragu wahai Rasulullah. Jangan ragu. Karena terkadang larangan terhadap sesuatu itu qad yuwajjahu, terkadang diarahkan kepada orang yang tidak mungkin melakukan larangan tersebut. Itu terkadang Rasulullah tidak mungkin ragu. Tapi tetap Allah larang jangan ragu. Terkadang larangan ditujukan kepada orang yang tidak mungkin melakukan larangan tersebut. Ya. Mana buktinya? Allah tara qaullahu ta'ala, tidakkah kamu lihat firman Allah Ta'ala ya? Bahwasanya terkadang larangan itu tidak terjadi kepada orang yang dilarang, tapi tetap dilarang. Ya, Allah berfirman ya, ayat yang semisal ini. Wala yasuddunaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika. Wala, dan janganlah yasuddunaka, mereka menghalangi engkau dari ayat-ayat Allah ba'da id unzilat ilaika, setelah ayat-ayat tersebut diturunkan kepada engkau. Artinya janganlah sampai mereka mencegahmu dari menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat tersebut diturunkan. Wadu ila rabbik, dan berdoalah kepada Rabbmu. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi orang yang musyrik. Ya, di sini ada larangan dua kepada Rasulullah. Jangan sampai ayat-ayat Allah itu, jangan sampai orang-orang musyrik itu menghalangimu dari menyampaikan ayat Allah. Larangan kedua, wala takunanna minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang musyrik. Ada dua larangan kepada Rasulullah. Ini terjadi tidak? Rasulullah musyrik tidak? Tidak mungkin. Kedua, Rasulullah tercegah enggak menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia gara-gara dicegah orang Quraisy? Tidak ada yang terhalang. Semua Rasulullah sampaikan. Nah ini bukti Syekh katakan, terkadang larangan itu diarahkan kepada orang yang tidak melakukan larangan tersebut. Nah, wa minal ma'lum, dan sudah kita ketahui annahum, bahwasanya mereka orang-orang musyrik lam yasuddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ayatillah, tidak bisa menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa minhu syirkun, tidak terjadi padanya sedikit pun dari kesyirikan. Itu lam yaqa minhu syirkun itu. Jadi salah mereka memahami ayat tadi ya. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah jangan ragu, bukan berarti Rasulullah ragu ya. Sama dengan Allah mengatakan ya Rasulullah jangan menjadi orang musyrik ya, wala takunanna minal musyrikin. Apakah Rasulullah musyrik? Tidak. Demi Allah tidak. Jauh sekali, orang yang paling jauh dari kesyirikan. Tapi tetap Allah larang jangan berbuat syirik. Seperti tadi Allah larang jangan ragu, bukan berarti Rasulullah ragu. Rasulullah tidak ragu, beliau yakin. Nah, itu. Kita datangkan beliau membantah dengan ayat yang semisalnya. Lah terus apa maksudnya Allah mengarahkan larangan kepada orang yang tidak mungkin melakukan larangan tersebut? Apa maknanya? Nah di sini saya jelaskan di terakhir. Wal ghardu, maka dan tujuan, min taujihi, dari mengarahkan, an-nahyi, larangan, ilaman, kepada orang yang la yaqa minhu, yang tidak melakukan larangan tersebut. Apa sih maksudnya? Titik dua, maksudnya adalah at-tandidu, ancaman ya, ancaman biman waqa'a minhum, terhadap orang yang melakukan larangan tersebut. Wa tahdhir, dan peringatan keras, min manhajihim, dari manhaj mereka ya. Wa bihadza yazulu al-ishtibah, maka dengan penjelasan ini hilanglah kesamaran ya. Wa dhanna, dan hilanglah salah sangka, ma la yaliqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang tidak pantas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah ya
mengarahkan larangan jangan berbuat syirik, jangan ragu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah ragu dan tidak pernah berbuat syirik, sebagai ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, ancaman keras bagi orang yang melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengancam para nabi, ya, walau asyraku la yahbatanna amalukum. Kalau kalian berbuat syirik akan apa? Akan terhapus amal-amal kalian. Kita tahu para nabi tidak mungkin berbuat syirik. Tapi kenapa Allah tujukan itu, ancaman itu kepada para nabi? Kalau kalian berbuat syirik akan terhapus amal kalian. Itu sebenarnya sebagai apa? Tandid, sebagai ancaman kepada orang lain. Sehingga mereka bisa memahami kalau nabi saja diancam seperti itu, bisa terhapus amalnya kalau berbuat syirik, apalagi selain nabi. Itu. Nah, lain asyrakta wa in asyrakta la yahbatuna amaluk. Ada yang jamak surat Al-An'am, ya. Mana lupa ayatnya. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Itu di atas setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para nabi, ya. Surat mana itu? Coba cari surat Al-An'am kalau tidak salah. Biar kita bisa lihat ayat yang semisal dengan ini. Ada yang jamak, lafadznya jamak. Ada yang mufrad, ya, la in asyrakta la yahbatana amaluk. Naam. Kalau engkau berbuat syirik itu kepada Rasulullah kan, maka akan terhapus amal kamu. Nah, kita tahu Rasulullah tidak mungkin berbuat syirik. Ini ancaman kepada orang lain sebenarnya. Ya, kalau Rasulullah saja diancam seperti itu, apalagi kamu, ya, yang cuma syekh misalnya atau mengaku wali. Kalau Rasulullah saja yang nabi, kalau seandainya berbuat syirik Allah akan hapus amalannya, apalagi kamu yang cuma selain nabi, merasa leluasa berbuat syirik dengan mengaku merasa keturunan nabi misalnya. Ya, nah itu ancaman bagi mereka sebenarnya. Ya. Ba'lawi. Ya kan, mereka bebas saja berbuat syirik, merasa zuriatnya nabi. Nah, tadi ancaman. Rasulullah kalau berbuat syirik Allah akan hapus amalnya, apalagi kalian, begitu. Meskipun Rasulullah kita tahu tidak mungkin berbuat syirik. Nah, itu maksudnya Allah arahkan begitu. Agar mereka benar-benar sadar, oh, Rasulullah saja diancam apalagi kita, kan begitu. Harusnya begitu mereka berpikir. Itu tujuannya, diarahkan larangan kepada orang yang tidak melakukan hal tersebut. Nah, alhamdulillah, ya, selesai. Jelas, ya. Bantahan yang kemarin sudah jelas semua, tidak tersisa lagi syubhat. Berarti ayat-ayat yang kemarin bagi antum sudah menjadi ayat yang muhkam, sudah bukan mutasyabihat lagi. Bagi orang yang nggak belajar masih mutasyabihat bagi dia. Bahkan bagi dokter-dokter yang dari Mesir yang sesat itu, bagi mereka itu masih mutasyabihat. Mereka zaik. Antum yang rasikhuna fil ilmi, antum sudah muhkam ayat tersebut, ya. Sudah tidak mutasyabihat, sudah lihat penjelasan ulama seperti itu. Nah, ini pentingnya kita, ya, belajar tafsir seperti ini. Nah, sudah, ya, jam 9:10 kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.